Saudara, ada 21.000 kasus terkait dengan kanker serviks yang ada di Indonesia sampai saat ini. Sementara itu dari catatan kami, sampai tahun 2014 tercatat ada 92.000 kasus kanker yang menyebabkan kematian, di mana 10% diantaranya ini meninggal dunia akibat kanker serviks. Usia muda ini juga bisa mengidap kanker serviks antara usia 21 sampai 22 tahun. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kedua yang mengidap. Wah, ternyata ngeri banget ya kanker serviks ini. Kayaknya aku harus cari tahu deh apa itu kanker serviks. Kok Lita murung sih? Samarin kali ya. Sini duduk. Kenapa lo kok murung? Iya nih, baru kepikiran kemarin ada tetanggaku yang meninggal karena kanker serviks. Oh iya? Tadi tuh aku sempat baca berita loh di handphone. Kanker serviks itu ngeri banget ya kayaknya. Iya, ngeri banget. Itu gimana tetanggamu ceritanya kok bisa kena kanker serviks? Jadi sebulan yang lalu beliau pernah cerita kalau mengalami gejala-gejala seperti perdarahan di antara menstruasi itu. Nah, perdarahannya tuh banyak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Lalu diperiksa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sana didiagnosa kalau kena kanker serviks. Ya ampun, separah itu ya kanker serviks. Iya, parah banget. Apalagi pas kemarin sakit itu, ibunya juga mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Nah, selain itu juga ibunya tuh lemes banget hingga harus dirawat beberapa hari di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal. Ya ampun, terus gimana keluarganya di rumah? Di rumah itu ada anak yang masih usianya 2 tahun. Ya ampun. Jadi tinggalnya cuma sama bapak. Nah, sekarang udah nggak punya ibu lagi. Ya kasihan ya, kanker serviks itu mengerikan banget. Kira-kira udah ada belum ya pencegahannya? Iya ya, udah ada belum ya? Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Kanker serviks ini memang mematikan dan berbahaya. Lalu bagaimana sih perjalanan penyakit ini sehingga menjadi nomor 1 pembunuh wanita di Indonesia? Yuk simak pembahasan berikut ini. Human Papillomavirus atau HPV tipe 6, 11, 16, dan 18 merupakan virus DNA yang dapat memicu tumbuhnya kutil pada kelamin dan kanker pada organ alat kelamin. Nah, kankernya meliputi kanker serviks, vulva, vagina, anus, dan penis. Bahkan, virus ini juga dapat menyebabkan kanker pada kanker belakang tenggorokan, pangkal lidah, dan amandel. Virus ini dapat menular jika kalian melakukan hubungan kontak seksual dengan orang yang terinfeksi virus HPV. Nah, awal mulanya kalian tidak akan merasakan gejala. Namun, seiringnya berjalannya waktu, bahkan sampai bertahun-tahun, kalian akan mulai merasakan gejala dari terinfeksi virus HPV ini. Umumnya, orang yang terinfeksi HPV akan mengalami beberapa gejala. Gejala yang dimaksud adalah perdarahan di luar menstruasi, perdarahan setelah menopause, perdarahan setelah berhubungan seksual, nyeri saat berhubungan seksual, keputihan berbau, badan akan terasa lebih lemas, letih, dan capek. Lalu juga akan merasakan nyeri pada area kelamin, gangguan saat buang air kecil, dan tentunya itu akan mulai diperparah jika virus tersebut mulai menyebar ke seluruh anggota tubuh kalian. Setelah mengetahui sekilas tentang HPV, ternyata peneliti telah menemukan vaksinnya nih. Vaksin ini, vaksin HPV, telah menurunkan 90% insidensi kanker serviks. Nah, untuk mengetahui profil vaksin HPV, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Vaksinasi HPV ini tentunya adalah program imunisasi yang digunakan untuk melindungi tubuh kita dari infeksi virus Human Papillomavirus atau HPV. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya kalau HPV ini bisa menyebabkan kanker. Oleh karena itu, vaksinasi ini dapat mencegah kita terjadinya kanker. Nah, umumnya vaksinasi ini biasanya orang-orang bilang hanya untuk perempuan. Tetapi vaksinasi ini bisa digunakan untuk laki-laki, tetapi memang ada syarat dan ketentuannya sendiri ya. Nah,
Untuk itu, vaksinasi ketika sudah dimasukkan ke dalam tubuh itu akan merangsang nih dari vaksinasi tersebut. Oleh karena itu, tubuh akan membentuk antibodi pada tubuh kita mengenali HPV ini, sehingga tubuh kita akan menjadi kebal dari virus human papilloma virus. Wow, keren banget ya teman-teman. Tetapi denger-dengar nih, harga vaksin ini tuh mahal banget. Kira-kira ada nggak ya vaksin HPV yang gratis dari pemerintah? Untuk mengetahui jenis-jenis dari vaksin HPV ini, yuk kita start video ini. Jenis vaksinasi human papilloma virus atau HPV ini ada 3 macam. Yang pertama ada vaksin Cervarix, yang kedua ada Gardasil, dan yang ketiga ada Gardasil 9. Tentu jika vaksinnya bermacam-macam, harganya juga bermacam-macam. Nah, untuk harganya nih memang relatif mahal ya teman-teman. Dimulai dari harga 700.000 sampai dengan 2.700.000 untuk 1 kali suntiknya. Tapi tenang, untuk vaksinasi HPV ini sudah ada loh program pemerintah gratisnya, dikhususkan untuk anak sekolah usia dasar. Nah, usianya itu di rentang 9 sampai 13 tahun. Nantinya anak tersebut akan diberikan 2 kali suntikan. Tetapi jika memang ingin mandiri dengan harga yang tadi relatif mahal, itu bisa dilakukan. Tetapi suntikannya 3 kali ya teman-teman. Wah, ternyata banyak juga ya jenis vaksin HPV ini. Walau harganya mahal, tetapi akan sebanding kok dengan manfaatnya. Efektifnya, vaksin HPV ini diberikan sebelum umur 26 tahun. Lalu, bagaimana sih syarat dan ketentuan pemberian vaksin HPV ini? Yuk simak pembahasan berikut ini. Untuk syarat dan ketentuan pemberian vaksin HPV ini tentunya harus melakukan swab vagina atau pemeriksaan IVA test ya teman-teman. Tetapi jika kamu memang belum menikah tetapi ingin melakukan vaksinasi HPV ini, tidak apa-apa. Jadi tidak usah dilakukan pemeriksaan swab vagina terlebih dahulu. Langsung saja ikuti vaksinasi HPV. Nah, sudah lengkap kan teman-teman tentang penjelasan vaksin HPV ini? Yuk semua, jangan lupa untuk memberikan vaksin terhadap diri sendiri ya. Vaksin HPV, Pelindung kita,